Shalom teman-teman, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang korban bakaran sebagai korban yang pertama yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab Imamat. Hari ini kita akan lihat 4 korban lainnya. Korban sajian adalah korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel dalam bentuk tepung atau roti yang diolah dari tepung yang terbaik. Dan korban ini adalah korban harian, sama seperti korban bakaran. Jadi ketika imam mempersembahkan korban bakaran, di atasnya dia juga harus mempersembahkan korban sajian. Jadi setiap hari harus ada korban sajian yang dibakar untuk Allah. Korban sajian ini memiliki syarat harus dibakar dengan minyak dan kemenyan, kemudian tidak boleh ada ragi dan madu, harus ada garam yang merupakan lambang perjanjian yang kekal antara Allah dengan umat Israel. Tujuan dari korban ini adalah sebagai upeti dalam tanda kutip bagi Allah, ya, sebagai tanda ketundukan dari umat Israel terhadap Allah. Dan yang kedua tujuannya adalah supaya para imam yang bekerja di bait Allah selalu ada tepung untuk makanan mereka, selalu ada roti untuk makanan mereka. Korban berikutnya adalah korban keselamatan. Sekalipun namanya korban keselamatan, bukan berarti untuk diselamatkan harus mempersembahkan korban ini. Bahkan korban ini identik dengan nama korban syukur, karena ini menunjukkan ucapan syukur dan persekutuan antara umat Israel dengan Allah. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa korban ini adalah korban shelamim, yang kemungkinan besar berasal dari kata shalom, yang artinya damai. Jadi korban ini dipersembahkan untuk merayakan perdamaian antara umat Israel dengan Allah, atau merayakan dipenuhinya nazar kepada Allah, atau merayakan ucapan syukur bagi Allah. Bisa dibilang untuk korban ini orang Israel mengajak Allah dan sesama mereka untuk makan bersama-sama dalam satu meja. Setiap pihak yang ambil bagian di dalam korban ini mendapat bagian. Yang pertama adalah untuk Allah. Bagian yang diminta oleh Allah adalah lemak, ginjal, dan umbai hati, dan lemak-lemak yang menutupi ekor dan isi perut, dan seterusnya. Itu dibakar untuk Allah. Kemudian darah dari binatang itu juga ditampung dan dicurahkan di bagian bawah mezbah korban bakaran. Itulah bagian Allah dalam korban keselamatan. Kemudian ada imam. Imam juga mendapat bagian berupa dada dari binatang yang dikorbankan dan paha kanan. Sisanya adalah untuk orang yang membawa korban tersebut kepada Allah. Di dalam perjanjian lama kita melihat ada beberapa kisah yang menceritakan tentang persembahan korban keselamatan. Salomo ketika mempersembahkan korban keselamatan saat pentabisan bait Allah, dia mempersembahkan 22.000 lembu sapi dan 120.000 kambing domba. Banyak sekali, dan ini bisa untuk makan-makan bersama semua orang Israel mungkin. Kemudian kalau kita baca Mazmur pasal 100, di situ dituliskan ini adalah Mazmur ketika orang akan mempersembahkan korban syukur, korban keselamatan kepada Allah. Dan di situ dikatakan, masuklah gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Allah dengan puji-pujian. Bersukacita di hadapannya, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi korban syukur ini adalah korban yang penuh dengan sukacita. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15-16 dikatakan bahwa korban syukur yang berkenan kepada Allah adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan di ayat 16 dikatakan juga perbuatan baik kepada orang lain dan bantuan yang kita berikan kepada mereka. Itulah korban syukur pada masa kita sekarang. Kalau kita mempersembahkan korban-korban bagi Allah, kita memberikan sesuatu bagi Allah, tapi hidup kita tidak memuliakan namanya, maka persembahan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti yang Samuel katakan kepada Saul, apakah Allah itu berkenan kepada kambing, domba, lembu, sapi, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apakah Allah berkenan kepada korban-korban bakaran, sama seperti ketaatan? Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Kita memuliakan Dia di dalam hidup kita. Itulah korban syukur yang sejati. Dan jangan lupa, karena kita fellowship bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan saudara-saudara kita. Maka kita juga harus menunjukkan fellowship kita dengan saudara kita lewat perbuatan baik dan lewat bantuan yang kita berikan kepada mereka. Itu adalah korban syukur yang sejati. Korban yang ketiga adalah korban penghapus dosa.
Korban penghapus dosa ini memiliki beberapa jenis tergantung dari dosa siapa yang dihapus dengan korban ini. Saya ingin menyorot kepada dua. Yang pertama yaitu ketika yang berdosa adalah imam sehingga dikatakan bangsanya ikut berdosa. Dan yang kedua ketika yang berbuat dosa adalah seluruh orang Israel. Mereka secara tidak sadar, tidak mereka ketahui, mereka melanggar perintah Allah. Mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu harus dipersembahkan seekor binatang sebagai korban penghapus dosa. Yang dipersembahkan adalah lembu muda jantan yang disembelih di depan mezbah di kemah suci. Kemudian darah lembu itu ditampung dan dibawa masuk oleh imam ke dalam ruang kudus. Kemudian imam harus memercikkan darah itu 7 kali di hadapan tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus untuk mengadakan pendamaian dengan Allah. Lalu imam ambil sedikit dari darahnya, dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah ukupan yang terletak persis di depan tabir ruang maha kudus. Imam lalu keluar dan sisa darahnya dia siramkan di bagian bawah mezbah korban bakaran. Inilah tata cara mengadakan pendamaian dengan darah lembu itu. Kemudian bagaimana dengan sisanya dari lembu itu? Seperti yang Tuhan selalu minta, lemak-lemaknya, kemudian umbai hatinya, kemudian ginjalnya itu dikumpulkan dan dibakar di atas mezbah korban bakaran. Tapi sisanya, dagingnya, kepalanya, kulitnya, kotorannya, isi perutnya harus dibawa keluar dari perkemahan dan dibakar di luar perkemahan. Teman-teman, penulis kitab Ibrani menulis di dalam Ibrani pasal 13 bahwa ini menunjukkan bagaimana Yesus berkorban sebagai korban penghapus dosa bagi kita. Karena seperti yang kita tahu, yang kita baca dari Alkitab, Yesus disalib di luar kota Yerusalem, di luar tempat kudus Allah. Dia dibawa keluar dari perkemahan, dan di sana dia disalibkan dan mati, dikorbankan sepenuhnya bagi Allah dan bagi kita, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi di sini kita melihat Yesuslah korban penghapus dosa yang sejati. Yesuslah yang telah menanggung semua dosa kita di dalam tubuhnya. 2 Korintus 5:21 Paulus berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa, menjadi korban penghapus dosa, supaya oleh Dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Seperti para imam dan tua-tua Israel yang menumpangkan tangannya di atas kepala lembu yang akan dikorbankan itu. Demikianlah kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sama seperti ketika lembu itu disembelih dan dikorbankan untuk pengganti dosa orang-orang Israel, maka Tuhan Yesus disalib, dikorbankan untuk menjadi penghapus dosa bagi kita. Dalam kitab Ibrani dikatakan darah lembu jantan dan domba jantan tidak bisa menghapus dosa. Tapi ketika ada anak Allah yang datang, memberikan dirinya sebagai korban penghapus dosa, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Korban yang terakhir adalah korban penebus salah. Korban ini dipersembahkan ketika seorang Israel melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Menghilangkan barang orang, mengambil barang orang, hal-hal seperti itu, ini harus dibayar dengan korban penebus salah. Dan orang itu bukan hanya harus mempersembahkan korban, dia harus mengembalikan apa yang dia rugikan dari orang lain, dan dia harus tambah 1/5 sebagai denda dari kerugian orang tersebut. Jadi ini merupakan satu korban yang mengatur supaya hubungan antar orang tidak terjadi masalah, dan mengingatkan orang Israel juga bahwa kesalahan yang mereka lakukan terhadap sesama mereka adalah kesalahan terhadap Tuhan juga, yang harus ditebus juga dengan korban. Biarlah dari korban-korban ini kita belajar bahwa Tuhan mau ada hubungan yang harmonis antara kita dengan Dia dan antara kita dengan sesama kita. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.